Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Amma ba'd, kita telah selesai membahas dengan tuntas makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang semuanya berjumlah 17, dan juga kita telah memurajaahnya. Maka semoga kita semua telah faham dan juga diharapkan telah hafal berkaitan dengan tempat-tempat keluarnya huruf tersebut. Dan hari ini kita akan membahas bab yang setelahnya, yang kedua dari bab tajwid, yaitu bab sifatul huruf. Sifatul huruf. Huruf hijaiyah ada berapa? Semuanya jumlahnya 29 dengan alif, ya. 28 tanpa alif. Alif ini sukun. Dia huruf yang selalu sakin. Terbaca dengan dua cara, dengan imma dia menjadi hamzah atau dengan mad. Maka makhrajnya sudah kita bahas. Ketika mad, maka dia makhrajnya adalah dari al-jawf. Ketika alif sebelumnya huruf yang fathah, maka makhrajnya dari al-jawf. Ketika alif berada di awal kalimat, di awal permulaan mengucapkan atau membaca, maka alif terbaca dengan hamzah, dan hamzah makhrajnya sudah kita bahas di mana? Di mana hamzah makhrajnya? Aqsa halak. Tepatnya di mana? Dua sisinya mana? Dua pita suara. Ya. Tapi kenapa makhrajnya cuma 17? Huruf-hurufnya ada 28, makhrajnya cuma 17. Maka kita sudah pelajari kemarin, ada beberapa makhraj yang makhrajnya, ada beberapa huruf yang makhrajnya sama. Ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan bahwa pada hakikatnya setiap huruf itu dia memiliki tempat tersendiri, tempat yang dia punya tempatnya sendiri, tempat yang tidak tergabung dengan huruf-huruf yang lainnya, walaupun sangat berdekatan sekali. Ya, huruf dal, huruf ta misalkan, huruf ta punya tempat sendiri, huruf dal punya tempat sendiri. Ya, seperti itu benar, namun susah untuk diperinci, untuk membedakan ta, dal dan ta. Tidak bisa dipisahkan karena ketiganya dari ujung lidah dan ujung langit-langit atau gusi. Tidak bisa kita pisahkan lagi. Namun pada hakikatnya ketiga huruf tadi memiliki karakter tersendiri, tempat keluar tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Satu huruf berbeda dengan salah satu huruf berbeda dengan yang lainnya. Nah, untuk lebih memperjelas huruf-huruf yang berdekatan tadi, maka kita harus mempelajari sifatul huruf. Ya. Sifatul huruf. Dan sifatul huruf, artinya sifat adalah apa? Ciri. Seperti manusia memiliki sifat tubuhnya panjang misalkan, atau pendek, dan lain sebagainya. Begitu pula huruf. Para ulama menamakan dengan sifat. Yang mereka memiliki kata sifat maksudnya adalah apa? Ciri.
Dan sifatul huruf secara istilah adalah cara pengucapan sebuah huruf atau proses pengucapan sebuah huruf, ya, proses pengucapan sebuah huruf pada makhraj, pada tempat keluarnya. Bagaimana proses keluarnya, cara keluarnya, kaifiyah keluarnya bagaimana. Itu secara istilah kaifiyatun ta'aridu lil harfi 'inda husulihi fil makhraj tumayyizuhu an ghairihi, yang dengan mempelajari sifat ini kita bisa membedakan salah satu huruf dengan huruf-huruf yang lainnya. Kita mempelajari proses keluarnya, ya, proses keluarnya bagaimana. Ini secara istilah. Adapun faedah-faedah yang tadi sudah kita sebutkan, yang pertama adalah membedakan antara huruf-huruf yang makhrajnya berdekatan, ya. Itu faedah yang paling penting. Kemudian juga kita memperbagus pengucapan huruf yang kita ucapkan, menyempurnakan huruf yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga, mengetahui lemah atau kuatnya huruf, tebal atau tipisnya, ya, mana yang diidghamkan, mana yang diikhfakan, dan seterusnya. Dan sifatul huruf dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat asliyah, yang kedua ada sifat aradiyah. Adapun sifat asliyah adalah sifat yang selalu ada pada huruf, ya, tidak pernah terpisahkan dari huruf itu. Kemudian sifat aradiyah maksudnya adalah sifat yang ada pada kondisi tertentu saja. Ya, misalkan sifat tipis pada ra, dia hanya pada kasrah saja. Sifat qalqalah, dia hanya ada pada sukun saja. Sifat juga terbagi menjadi dua. Sifat al-asliyah terbagi menjadi dua. Ada sifat laha dhid, ada sifat la dhidda laha. Sifat yang memiliki lawan, yang berlawanan, ada sifat yang tidak berlawanan. Ini pembagian sifat. Jadi ada sifat yang berlawanan, ada sifat yang tidak berlawanan. Kita mulai dari sifat-sifat yang berlawanan. Ibnu Jauzi rahimahullah taala setelah menyelesaikan bab makharijul huruf, beliau melanjutkan bab sifatul huruf. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddidda qul. Sifat-sifat huruf ada jahr, rikhu, rakhawah, mustafil atau istifal, sifat istifal. Kemudian sifat infitah. Kemudian sifat al-ismat, ya. Ada berapa tadi? Sifatuha jahrun, jahr, rikhun, rakhawah, mustafil, istifal, al-istifal, al-jahr, al-rakhawah, al-istifal, al-infitah, al-ismat. Ada 5. Kemudian lawannya waddidda qul, kata beliau. Dan katakanlah lawan dari ke-5 sifat tadi. Kemudian beliau menyebutkan mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Yang hamas hurufnya adalah fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakata. Ya. Ini huruf-huruf apa? Hams. Lawannya hamas apa berarti? Tadi yang pertama disebutkan apa? Jahar. Huruf-huruf jahar berarti apa? Selain dari mahmusuha fahathahu, selain dari fahathahu syakhsun sakat. Syadiduha lafdhu ajid qatim bakat. Adapun yang syadid atau syiddah
yang sifatnya asyiddah, ajid, qatin, bakat. Ajid ya, hamzah, jim, dal, qatin, bakat. Qaf, ta, ba, kaf, ta, ada 8. Ini yang apa? Asyiddah. Sifat apa? Syiddah. Berarti rawannya apa? Apa tadi yang kedua disebutkan? Ar-rakhawah. Ya. Huruf-huruf rakhawah apa? Selain dari ajid, qatin, bakat. Wa baina rikhwin wasyadidi. Tapi di sana ada sifat yang berada di antara keduanya. Baina rikhwin wasyadid, di antara rakhawah dan syiddah. Lin Umar, yaitu huruf lin Umar, lam, nun, ain, mim, ra. Mafhum, disebut dengan sifat bainiyah. Jadi syiddah tadi apa hurufnya? Ajid, qatin, bakat, dihafalkan. Hamus tadi fahathahu syakhsun sakat. Syiddah ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, taknya tanwin, qatim, bakat. Ajid, qatim, bakat. Kemudian di antara keduanya ada lin Umar, lam, nun, ain, mim, ra. Berarti rakhawah terus apa huruf-huruf rakhawah? Selain dari ajid, qatim, bakat dan lin Umar. Paham ya? Nanti kita ulang lagi. Wa baina irkhun wasyadidi lil Umar. Naam. Kemudian setelah itu ada sifat apa tadi? Istifal. Wa sab'u ulwin khussa dhawtin qid hasar. Ada 7 ulwin yang isti'la, lawan dari istifal. Al isti'la lawan dari istifal. Huruf-huruf isti'la apa? Khussa dhawtin qid. Khussa dhawtin qid. Ini huruf-huruf apa? Isti'la. Apa lawan dari isti'la? Istifal. Berarti huruf-huruf istifal adalah selain dari khussa dhawtin qid. Wa sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah. Kemudian ada sad, dad, ta, dha, huruf-huruf itbaq. Lawannya itbaq apa berarti? Infitah. Catat enggak tadi? Ya. Lawannya al-itbaq, infitah. Huruf-huruf itbaq ada 4. Sad, dad, ta, dha. Berarti selainnya apa? Infitah. Kemudian beliau melanjutkan sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa farra min lubbi. Farra min lubbi al-mudlaqah. Sifatnya idlaq. Lawan idlaq berarti apa? Ismat. Huruf-huruf ismat apa? Selain dari farra min lubbi. Ini sengaja kita bawakan bait dari Al-Jazariyah agar kita bisa memahami. Nanti kalau kita membahas matan Al-Jazariyah, kita sudah punya gambaran. Jadi kita ulang lagi tadi apa? Dari awal. Al-Jahr lawannya Al-Hams. Huruf-huruf hams tadi apa? Fahathahu syakhsun sakat. Kemudian yang kedua tadi setelah jahr dan hams apa? Rakhawah dan lawannya syiddah. Apa huruf-huruf syiddah? Ajid, qatin, bakat. Di antara keduanya ada bainiyah. Hurufnya apa? Lin Umar. Kemudian isti'la dan istifal. Al-isti'la dan al-istifal. Huruf-huruf isti'la apa? Khussa dhawtin qid. Ini harus hafal rumus-rumusnya. Ya, dicatat dan dihafalkan. Kemudian tadi infitah dan itbaq. Huruf-huruf itbaq apa hurufnya? Wasadu dadun ta'u dha'un. Sada ta dha. Sad dad ta dha. Ya. Ini itbaq. Berarti selainnya apa?
infitah. Adapun ismat farra min lubbi. Fa ra mim nun lam ba. Ini yang idlaq, berarti lawannya ismat adalah sisa dari farra min lubbi. Berarti ada berapa sifat yang sudah kita sebutkan tadi? 10 atau 11? 11 ya. Ada 11 sifat yang sudah kita sebutkan, kita bahas satu persatu. Kembali ke sifat al-jahr. Sifat jahr. Yang lawannya dia apa? Hams. Tadi huruf hams apa? Fahathahu syakhsun sakat. Berarti huruf-huruf jahr apa? Huruf-huruf jahr berarti selain dari fahathahu syakhsun sakat. Ini harus hafal dulu hurufnya sebelum kita membahas kepada ta'rif, definisi. Jadi sekarang ini bukan kajian tapi ini kajian taksil. Kita belajar benar-benar sebuah disiplin ilmu. Tapi insya Allah ini akan sangat membantu kita membenarkan bacaan kita. Minimal kita terbuka wawasan kita tentang ilmu tajwid. Ya, kita bahas pelan-pelan. Huruf-huruf hamas tadi fahathahu syakhsun sakat. Maka definisinya adalah al-hamsu. Secara bahasa al-khafa, samar. Ya, al-khafa samar. Secara istilah al-khafa'u fi as-sam'i natijatan fitahil watarain as-sawtiyain wa 'adam ihtizazihima wa jaranin katsirin li hawa'in nafas. Artinya samarnya suara pada pendengaran disebabkan oleh terbukanya dua pita suara dan tidak bergetarnya keduanya dan mengalirnya kebanyakan dari apa? Nafas. Ini ta'rif yang paling syamil karena menyebutkan sebab dan akibatnya. Ya, jadi sebabnya tadi apa? Terbukanya dua pita suara. Ya. Dan tidak bergetarnya keduanya. Kemudian mengalirnya banyak dari apa? Nafas. Akibatnya apa? Suara menjadi lemah pada pendengaran kita. Ya. Ini hams ta'rifnya. Ta'rif dari hams. Kita ulangi sekali lagi. Lemahnya atau samarnya ya, suara pada pendengaran disebabkan oleh terbukanya dua pita suara dan tidak bergetarnya keduanya dan mengalirnya kebanyakan dari nafas, sejumlah besar dari nafas. Ya. Jadi inti dari proses terjadinya sifat ini adalah terbukanya dua pita suara. Sehingga akibatnya adalah suara menjadi lemah. Dan ini mungkin adalah hukum alam. Jadi suara itu ketika dia mengalir pada aliran yang sempit, semakin sempit alirannya semakin keras menimbulkan suara. Ya. Nah, semakin lebar semakin lemah suaranya. Begitu pula huruf ini. Sifat hamas, dia menjadikan huruf itu lemah pada pendengaran karena terbukanya dua pita suara. Kita praktekkan huruf-huruf hamas. Apa tadi huruf-hurufnya? Fahathahu syakhsun sakata. Fa ha tha ha shin kha sad ya sin kaf ta. Kita praktekkan dari huruf fa yang pertama. Coba af
Banyak nggak udara yang keluar? Af, af, ya, ah, ya, ath, ath. Sekarang kita bandingkan dengan huruf-huruf yang jahar selain dari fahathahu syakhsun sakat. Apa contohnya? Misalkan qaf, misalkan aku, ada. Ya, coba kita periksa di depan mulut kita, ada. Sekarang kita ucapkan yang hamas tadi, af. Yang mana udara yang lebih banyak keluar? Yang hamas. Ini akibat dari terjadinya apa? Dari melebarnya atau terbukanya dua pita suara. Ya, kemudian juga dua pita suara menjadi tidak bergetar. Ya, kita bisa periksa af dengan ada, atau untuk lebih jelasnya kita tutup kuping kita, af, kemudian ada. Kita akan menemukan tekanan suara di dalam di dalam ini pita suara kita, dan dia juga menekan di kuping, ada. Adapun fa tidak, af, tidak ada tekanan di kuping. Ya, mafhum? Nah, jelas apa itu hamas? Adapun jahar maka definisinya tinggal dibalik. Pertama, al-wuduh fi sam'i, wuduhu sawti fi sam'i, jelasnya suara pada pendengaran karena rapatnya dua pita suara dan bergetarnya keduanya, kemudian tertahannya kebanyakan dari nafas. Al-wuduh fi sam'i natijata tadammil wataraini as-sawtiyaini wa ihtizazihima wa inhibasin kathirin li hawa'in nafas. Jelasnya suara pada pendengaran saat mengucapkan huruf-huruf jahar ini disebabkan oleh rapatnya dua pita suara dan bergetarnya keduanya, kemudian tertahannya kebanyakan dari nafas. Jadi sifat ini dilihat dari pita suara, ya. Ini adalah sifat yang dilihat dari pita suara. Apakah dia terbuka atau dia tertutup? Dilihat dari nafas. Apakah banyak nafas yang keluar? Apakah nafas keluar dengan bebas atau nafas tertahan? Ya. Adapun sifat-sifat yang lain maka dilihat dari sisi yang lain. Paham apa itu hamas dan jahar? Al-hams dan al-jahar. Kita akan ambil 4 sifat atau 5 sifat dengan bainiyah. Paham ya? Jadi apa tadi huruf hams? Fahathahu syakhsun sakat. Dan definisinya adalah jelasnya suara pada jahar karena merapatnya dua pita suara dan bergetarnya keduanya, kemudian tertahannya kebanyakan dari nafas. Bun hawas maka tinggal dibalik. Samarnya atau lemahnya suara pada pendengaran disebabkan oleh terbukanya dua pita suara dan tidak bergetarnya keduanya, kemudian mengalirnya kebanyakan dari nafas. Jadi sifat hamas dan jahar adalah sifat yang dilihat dari sisi mana? Pita suara. Ketika pita suara terbuka, udara mengalir atau nafas mengalir keluar dengan bebas, af, as, ah, ya, maka sifatnya apa? Hamas. Ketika pita suara merapat, kemudian bergetar dan nafas tidak bisa keluar dengan bebas, maka sifatnya apa? Jahar. Ada, aku, az. Ya, bedakan zai dengan sin karena makhrajnya sama atau sangat berdekatan sekali. Itu satu makhraj. Az. Bedakan antara zai dan sin. Az.
as. Ya. Huruf sin dia mengalir dengan leluasa. Mafhum ya? Ini sifat apa tadi? Hamas dan jahar. Yang kedua, sifat yang berlawanan yang kedua adalah asyiddah dan lawannya ar-rakhawah. Tadi apa huruf-huruf syiddah? Ajid, qatin, bakat. Ada berapa? 8 ya. Kemudian lawannya rakhawah. Dan di antara keduanya ada lin umar, sifat bainiyah. Maka huruf rakhawah dia yang tersisa dari lin umar dan ajid, qatin, bakat. Nah. Ada pun definisinya, asyiddah secara bahasa al-quwwah. Kalau tadi al-jahar secara bahasa apa? Al-bayan, ya jelas. Sekarang syiddah secara bahasa al-quwwah, kuat. Ya. Ada pun secara istilah inhibasu jarayanis sauti natijata ghalqil makhraj atau inqifadil makhraj. Tertahannya aliran suara disebabkan oleh tertutupnya makhraj. Jadi sebabnya adalah tertutupnya dua sisi makhraj. Contohnya apa? Ba misalkan. Ab. Tutup enggak nih? Tertutup atau terbuka? Ab. Ba. Kalau fa, af. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Ya, jadi sebabnya adalah tertutupnya makhraj. Akibatnya apa? Tertahannya suara, aliran suara. Jadi sifat syiddah, rakhawah, bainiyah adalah sifat yang dilihat dari sisi apa? Dari sisi tempat keluarnya huruf, makhrajnya. Dua sisi makhrajnya. Ketika rapat dan suara tertahan, maka sifatnya apa? Syiddah. Ketika terbuka dan aliran suara mengalir, maka sifatnya rakhawah. Adapun bainiyah maka dia merapatnya tidak sempurna, seperti huruf ain. Kemarin kita sudah jelaskan huruf ain, dia merapat tapi dia kembali lagi jadi bukan a. Kalau begini sifatnya apa? Kalau begini syiddah, iyyaka na'budu, ini syiddah ya. Kalau rakhawah gimana? Iyyaka na'budu, mengalir. Dan bukan begitu juga yang benar. Tapi yang benar adalah di antara keduanya, iyyaka na'budu, tidak tertahan na'budu, tidak juga mengalir na'budu. Ya. Atau dia memiliki bagian khusyum. Mim misalkan, makhrajnya rapat enggak? Rapat enggak? Rapat. Tapi dia memiliki bagian yang kedua, yaitu khusyum yang mengalir. Gunnah yang mengalir di khusyum. Maka dia bainiyah. Yang di mulut, yang di bibir rapat, tapi yang di sini mengalir. Jadi dia digolongkan huruf yang bainiyah. Mafhum? Jadi apa huruf-huruf syiddah? Ajid, qatin, bakat. Huruf-huruf bainiyah lin, umar. Huruf-huruf rakhawah yang tersisa dari ajid, qatin, bakat dan lin, umar. Definisinya apa? Syiddah adalah secara bahasa al-quwwah, secara istilah tertahannya aliran suara disebabkan oleh merapatnya dua sisi makhraj. Jadi sifat ini adalah sifat yang dilihat dari dua sisi makhraj. Kalau rapat maka syiddah, kalau terbuka maka rakhawah. Kalau rapat otomatis aliran suara tertahan, sifatnya syiddah. Kalau terbuka aliran suara mengalir, maka sifatnya apa?
rakhawah. Adapun sifat yang pertama tadi, al-hamas dan al-jahr adalah sifat yang dilihat dari sisi apa? Pita suara. Ya. Akibatnya kepada apa? Kepada nafas. Adapun syiddah dan rakhawah dan bainiyah akibatnya kepada apa? Kepada suara. Maka harus dibedakan. Ya. Kalau tadi prosesnya terjadi di pita suara, akibatnya kepada nafas. Adapun syiddah dan rakhawah dan bainiyah, prosesnya terjadi di dua sisi makhraj, akibatnya kepada suara. Apa bedanya suara dan nafas? Atau udara? Suara dan udara apa bedanya? Iya, kalau suara ya suara terdengar. Adapun udara mungkin terdengar dari dekat. Ya. Nah, ini suara. Kalau udara ya seperti itu. Nafas kita, ya. Nah, mafhum? Jadi syiddah, rakhawah, bainiyah sifat yang dilihat dari apa? Dua sisi makhraj yang akibatnya kepada suara dari huruf. Adapun hamas dan jahr sifat yang dilihat dari pita suara. Akibatnya kepada apa? Kepada nafas. Tadi definisi sudah kita sebutkan. Nah, mafhum insyaallah. Udah ya. Ya, sekarang tinggal kita praktekkan. Jadi sekali lagi hamas dan apa tadi? Jahar, nafas. Kaitannya dengan nafas. Adapun syiddah dan rakhawah kaitannya dengan apa? Suara. Coba kita perhatikan huruf syiddah. A. Bisa nggak kita alihkan suara? A. Siapa yang bisa memanjangkan suara dari huruf hamzah ini? Tidak ada yang bisa. A. Sudah berhenti. Kalau huruf-huruf yang mengalir, bisa kita panjangkan. Ya, ini huruf-huruf apa? Rakhawah yang mengalir. Adapun yang tertahan huruf apa? Yang tertahan huruf apa? Yang suara tertahan? Syiddah. Suara mengalir huruf apa? Rakhawah. A. Suaranya tertahan karena apa? Karena tertutupnya makhraj. Iya, makhrajnya pita suara. Nah. Jim. Aj. Bisa nggak kita panjangkan? Aje. Aje. Bisa nggak dipanjangkan? Aj. Nggak bisa. Maka ini sifatnya apa? Syiddah. Tertahannya suara karena rapatnya dua sisi makhraj. Dal. Ad. Bisa nggak dipanjangkan? Ada. Bisa nggak dipanjangkan? Siapa yang bisa memanjangkan? Nggak bisa. Qaf. Ako. Ya. Ta. Ato. Ba. Ab. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kaf. Ak. Bisa nggak dipanjangkan? Ada yang bisa memanjangkan huruf kaf? Ak. Hamesnya bisa. Ak. Hamesnya bisa. Karena huruf kaf tadi apa? Hames. Tapi dia syiddah. Ta juga begitu. Kaf dan ta dia syiddah. Suara tertahan. Tapi dia hames. Nafas mengalir. Bisa enggak? Bisa enggak suara tertahan tapi nafas mengalir? Bisa. Dalam satu waktu bisa enggak? Dalam satu waktu tidak bisa. Dua huruf ini harus berbeda waktunya. Yang pertama syiddah, ya, ak. Coba semuanya, ak. Ini syiddah, ak. Suara tertahan. Kalau suara tertahan, nafas tertahan enggak? Tertahan. Karena kandungan dari suara itu adalah nafas. Enggak mungkin ada suara tanpa nafas. Ya, ak. At.
Huruf ta, at. Tertahan ya. Nah ini syiddah. Makhrajnya rapat. Kita lihat di gambar. Yang bawah gambar dilihat huruf kaf dan ta. Coba dicari huruf kaf dan ta. Gambar nomor 2 ya. Dan gambar nomor 8. Rapat enggak makhrajnya? Rapat. Ya. Maka dia sifatnya syiddah, at. Namun dia memiliki sifat hamas. Mengalirnya apa tadi? Hamas mengalirnya apa? Udara atau nafas. Nah, sifat hamas ini datang setelah sifat syiddah. At. Terdengar enggak? At. Terdengar tapi samar karena dia hanya udara. Jadi salah yang mengucapkan at atau ak. Ini tidak benar. Karena ketika dia mengucapkan seperti itu otomatis dia menghilangkan sifat syiddahnya. Ya. Karena dua sifat ini tidak akan bergabung dalam satu waktu. Kita harus mendatangkan sifat syiddah dulu baru kemudian hamesnya. Ini ketika sukun ak. Coba semuanya ak. Dihameskan ak. At. Tapi nanti ketika membaca jangan disaktahkan at. Idza syamsu kuwirat. Bukan seperti itu, tidak ada hamesnya ya, tidak ada saktahnya, langsung idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Ya, tidak ada saktahnya. Ada sebagian kita yang memahami bahwa ada saktah, ada jarak. Kuwirat. Salah. Tapi langsung kuwirat. Ya. Ini ketika sukun. Nah, ketika berharakat gimana? Jadi tadi prosesnya ketika sukun kita rapatkan makhraj kuwirat, baru kemudian kita buka dan alirkan nafas. Ketika berharakat gimana? Masih ingat proses keluarnya huruf yang sukun dan yang berharakat? Kita sudah bahas beberapa hari yang lalu. Masih ingat gimana prosesnya? Huruf yang sukun prosesnya dengan apa? Tasadum baina tarafai 'udwin nutqi. Dengan bertabrakannya dua sisi makhraj. Am. Adapun yang sukun dengan taba'ud baina tarafai 'udwin nutqi. Bersentuhan kemudian menjauh. Ma, mu, mi, ya. Paham? Jadi kalau tadi yang sukun bertabrakan, ya. Kalau berharakat bersentuhan, kemudian berjauhan disertai dengan suara. Paham ya? Nah, proses syiddah dan hamas saat berharakat, saat bersentuhan tadi yang pertama, ya sebelum kita menyorakan, itulah terjadinya syiddah. Ka. Coba semuanya. Ka. Ta. Ya, jadi jangan langsung dihamaskan. Ta. Tapi kita rapatkan dulu. Ta, baru kemudian ketika kita mengeluarkan suara, saat itulah kita juga mengalirkan nafas. Ta. Jadi salah kalau kita mengucapkan dari awal hamasnya, yang otomatis syiddahnya akan hilang. Ka. Ini salah, tapi kita rapatkan dulu. Ka. Nah, contohnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun. Ya, al-kafirun. Ka. Bukan ka. Nah, ya. Paham ya? Jadi ini adalah teori yang kita untuk mempraktekkannya juga butuh waktu dan perjuangan. Tapi kita paham teori, insya Allah kita sudah punya kuncinya.
tinggal kita berusaha untuk membukanya. Namun bisa jadi kuncinya lebih mudah untuk didapatkan. Kita dapat kunci lebih mudah dari membuka pintu, ya. Karena ada yang mengatakan bahwa teori ini hanya 10% dari belajar membenarkan bacaan. 90%-nya adalah dengan talaqi, dengan kita duduk di depan guru, mendengar, melihat, mempraktekkan langsung. Ya. Jadi ini baru kunci saja. Tapi kita tidak akan bisa membuka tanpa kunci. Ya, yang 10% ini tidak akan yang 90% tidak akan kita dapatkan tanpa 10% ini. Ya, jadi ini juga adalah penting. Ya. Sebagai dasar, sebagai kunci untuk kita membenarkan bacaan kita. Mafhum insyaallah. Jadi huruf kaf dan ta tadi sekilas dia tidak mungkin. Sekilas dia berlawanan. Hamz dan syiddah adalah berlawanan. Namun betul keduanya tidak akan terjadi dalam satu waktu. Maka kita syiddahkan dulu baru kemudian kita hamazkan dan prosesnya sudah kita jelaskan tadi. Mafhum insyaallah. Kita baca surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, silakan yang ingin membaca. Nah, fadhal. Ada yang ingin membaca? Fadhal. Nah, huruf ha tadi sifatnya apa? Yang pertama hamaz, yang kedua rakhawah, mengalir. Nah, sekarang kita mempraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hamaz. Hamaz. Kemudian mana rakhawahnya? Ar-Rahman. Mengalir. Bukan Ar-Rahman. Begitu pula huruf sin. Tadi sifatnya apa huruf sin? Hamaz. Kemudian rakhawah. Bis. Ini hamaz. Banyak udara yang mengalir. Rakhawahnya bis. Mengalir. Maka kita harus alirkan. Bismillah, bukan dibaca Bismillah, dihentakkan. Ya, ini namanya syiddah kalau seperti ini. Bismillahirrahman. Ya, tidak ada rakhawahnya kalau seperti itu. Maka kita alirkan suaranya pada sin dan ha. Begini, perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau huruf mim tadi apa? Huruf mim apa sifatnya? Hamaz? Syiddah? Bainiyah. Ya, yang pertama bainiyah. Yang kedua hamaz. Apa? Jahar ya? Jahar.
Nah, jaharnya sudah jelas. Tidak susah. Nah, adapun bainiyah tadi kita katakan bahwa huruf mim dia bainiyah karena memiliki apa? Juz'ul khayshumi, bagian hidung gunnah yang mengalir di sini. Pada asalnya dia syiddah karena makhrajnya rapat, namun karena dia memiliki gunnah maka menjadi bainiyah. Dan huruf ain tadi karena merapat kemudian kembali lagi. Nun seperti mim, ya. Adapun lam dia memiliki sifat inhiraf. Begitu pula ra memiliki sifat inhiraf. Insyaallah kita bahas apa itu inhiraf. Nah, sekarang huruf mim kita jelaskan mengalirnya gunnah. Dia mengalir tapi tidak sepanjang rakhawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi syiddah rakhawah bainiyah ini pengaruhnya aplikasinya ada pada muddah atau zaman atau durasi pengucapan huruf, khususnya ketika sukun lebih jelas. Jadi ketika rakhawah, ketika mengalir, maka waktu pengucapannya lebih panjang. Sesuatu yang mengalir butuh waktu tidak? Air yang mengalir butuh waktu tidak? Butuh waktu. Begitu pula rakhawah, dia butuh waktu, maka dia lebih panjang dari syiddah. Begitu pula bainiyah lebih panjang sedikit dari syiddah, namun dia lebih pendek dari rakhawah. Ar-Rahim, ya, bukan Ar-Rahim. Kalau ini jadi rakhawah nanti, tapi Ar-Rahim. Ya, kita ulangi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sifat yang mudah dipraktekkan insyaallah. Ya, silakan lanjutkan lagi. Naam, kita letakkan ujung lidah di mana? Huruf shad di bawah, gigi seri bawah, bagian bawah gigi seri bawah, ya. Jadi digambar ditulis ma fawqa tsanaya as-sufla. Kalau kita baca makhraj huruf shad, sin dan zai, ma fawqa. Di sini tertulis fawqa. Sebenarnya ini adalah ibarah yang ditulis oleh Ibnu Jazari di Jazariyahnya. Wasafiruha sadun wa zayun sinu. Wasafiru mustakin min huwa min fawqi thanaya sufla, kata beliau. Minhu dari talaf lisan, wa min fawqi thanaya dari fawq ats-thanaya. Maka para syurrah ada yang mengatakan bahwa ini adalah maksudnya bawah, maksudnya adalah pangkalnya, karena ini adalah majaz. Ada yang mengatakan ini adalah hakiki, namun ini lemah karena Ibnu Nazim, anaknya Ibnu Jazari, ya, yang mensyarah manzumah ayah beliau, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fawq di sini adalah apa? Bawah, yaitu apa? Pangkalnya. Mafhum ya? Jadi nanti kalau baca ini jangan bingung. Nah, jadi tadi apa? Huruf shad, so kita letakkan ujung lidah di mana? Di bawah, di gigi seri bawah, daerah pangkal gigi seri bawah. Kemudian kita rapatkan dua gigi seri, as, so, silahkan. Huruf waw keluarnya dengan gimana prosesnya? Dengan memonyongkan dua bibir dengan sempurna, bukan fasalli li rabbika wa salah wa, tapi harus sempurna. Fasalli li rabbika wanhar wa ya. Nah, fasalli
Ya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan, ada yang bertanya yang tadi belum paham mungkin? Ya. Bainiyah. Bainiyah. Maksudnya dia di antara syiddah dan rakhawah. Lin Umar disebut dengan sifat bainiyah. Di sifat lam, nun, ain, mim, ra. Apa sifatnya? Kalau ditanya huruf lam apa sifatnya? Kita jawab bainiyah. Nah, ada pertanyaan lagi? Silahkan yang bertanya. Ya, pengucapan ra kita lihat di makhrajnya. Karena sudah kita jelaskan dengan gamblang dari ujung apa? Lidah, dan sedikit dari punggungnya kita letakkan di ujung langit-langit di atas gusi. Ya. Ra. Nah, begitu makhrajnya. Dan dia memiliki sifat takrir. Ra, ini sifat takrir. Nah, jadi cara pengucapannya ujung lidah dan sedikit dari punggungnya kita letakkan di ujung langit-langit. Kemudian kita getarkan. Kita keluarkan suara dan kita datangkan sifat takrir, sifat yang bergetar. Insyaallah kita jelaskan insyaallah lebih jauh sifat takrir ini insyaallah. Ya, ada pertanyaan lagi? Hah? Nah, ya rakhawah so. Nah, jadi sifat-sifat huruf yang kita pelajari tadi lebih jelas terdengar, terlihat, ya, terdengar ya, tidak terlihat. Ketika kondisi sukun. Nah, ketika pada kondisi berharakat, dia kurang jelas. Kita mungkin tidak bisa membedakan so. Nah, untuk lebih jelasnya kita sukunkan as. Nah, begitu. Nah, insyaallah. Iya, jadi setiap huruf ketika berharakat tadi prosesnya menempelkan dulu kan, mempertemukan dua sisinya, baru kita lepas dengan mengeluarkan suara so. Jadi sebelum kita ucapkan kita lepaskan dulu so. Nah, gitu ya. Iya. Iya, begitu. Nah, Soi. Dia memiliki sifat itbaq, insyaallah kita bahas besok. Soi. Ini sifat itbaq namanya, insyaallah kita bahas besok. Soi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi sirata soi. Nah. Tidak ada wawunya. Jadi kalau kita mengucapkan soi, nah ini baru ada wawunya. Kita monyongkan mulut, bibir, soi. Nah, ketika seperti ini akan lahir huruf waw. Soi. Nah, ini salah. Jadi kita tidak monyongkan bibir. Soi. Ya, soi bukan soi. Ini jadi sui. Nah, baik insyaallah. Kita ulangi sekali lagi Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, demikian, semoga bermanfaat dan difahami dan juga memberikan pengaruh pada pembenaran bacaan kita, hingga bacaan kita insyaallah akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna. Dan yang ingin baca surat Al-Kautsar, karena waktunya tidak cukup, bisa membaca setelah pelajaran ini, begitu pula nanti setelah zuhur insyaallah, silahkan membaca. Nah, kita lanjutkan besok insyaallah. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.